Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matika Utami, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Saya akan mempraktekkan aksi nyata di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, saya akan bersama dengan rekan saya, Pak Dudi Luansa, untuk melakukan pra-observasi. Ya, Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam, Bu. Iya, pada kesempatan ini sibuk tidak? Enggak, Bu, pas santai, enak. Saya mau menindaklanjuti yang kita sudah obrolkan beberapa yang kemarin tentang supervisi. Ini saya akan melakukan apa ya Pak, ya semacam pra-observasi. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Berkenan ya Pak untuk ya. Kemudian yang pertama, dari kita ngobrol ini kira-kira yang apa ya yang Pak Dudi harapkan kira-kira apa? Pertama makasih karena sudah diajak untuk kolaborasi, karena ini saya butuh bantuan Bu Matika memang. Jadi ini kan kebetulan memang sedang tes ya, tapi 2 minggu lagi kan di pertemuan berikutnya dengan anak kelas 10 saya ingin Bu Martika mengobservasi dan melihat saya ngajar. Terus kemudian saya ingin Bu Martika melihat saya terutama berkaitan dengan kemampuan saya untuk menuntun dan membimbing anak sehingga mereka bisa menyusun proyek dan membuat rubriknya. Ya, gitu Pak. Kemudian materinya nanti yang kita mau lakukan supervisi itu materinya tentang apa ya Pak? Materinya itu kebetulan kalau teks jenisnya deskripsi, terus kemudian nanti TT-nya di dalamnya salah satunya adalah menulis dan mempresentasikan. Kemudian Pak Dodi tentu sudah melakukan persiapan ya untuk supervisi ini. Kira-kira persiapan yang Pak Dodi sudah lakukan apa ya Pak? Yang utama dan pertama mungkin penyusunan RPP. RPP-nya udah saya susun, udah saya siapkan. Terus berkaitan dengan RPP juga otomatis tentang media, konten pembelajarannya juga sudah saya siapkan. Di situ nanti kontennya ada berbagai jenis, berbagai macam dengan berbagai tema juga. Terus apalagi Bu ya, mungkin kalender dan contoh kalender sama rubriknya juga sudah saya siapkan. Sebagian besar berbentuk file online, jadi anak nanti mengaksesnya secara online, tidak dalam bentuk fisik kertas. Kemudian di sini nanti kompetensi yang ingin Pak Dudi kembangkan dalam supervisi ini apa? Ya itu pertanyaan bagus. Ya ini terutama saya ingin Bu Martika bantu seperti tadi kan kemampuan menuntun sama membimbing anak. Nah, menuntun sama membimbing anak itu berarti terutama kemampuan saya untuk mendengarkan mereka. Jadi kan saya itu otomatis kan harus sadar bahwa anak kan beda-beda Bu ya. Terus nanti saya kan seharusnya membiarkan anak menyusun proyek sesuai dengan kodrat dan gaya mereka masing-masing. Nah, dalam merencanakan itu saya ingin Bu Martika nanti bisa mengamati saya, terutama dalam kemampuan untuk kemampuan saya memberikan pertanyaan ke anak sehingga mereka itu mendapat ide atau mendapat gambaran akan langkah-langkah yang bakal dilakukan dalam perencanaan proyek, membuat kalender proyeknya. Dan nanti terutama saya juga harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu bisa tahu kira-kira indikator untuk rubrik penilaian mereka seperti apa. Jadi lebih ke intinya kemampuan saya memberikan pertanyaan, tapi sebelum memberikan pertanyaan kan harus mendengar mereka. Kemudian nanti paling tidak di dalam pembelajaran itu kan setidaknya ada kesulitan ya Pak. Kira-kira Pak Dudi ada nggak gambaran yang nanti kesulitan yang dihadapi saat di kelas nanti seperti apa? Kesulitannya pasti ada dan pasti banyak juga beragam. Berdasarkan pengalaman di proyek sebelumnya mungkin kesulitannya lebih
ke anak itu sebenarnya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kembali lagi, sesuai dengan harapan saya tadi, harapannya adalah kalau saya bisa menggali dan memberikan pertanyaan yang baik, maka anak bisa terpicu untuk dapat ide gitu. Jadi harapannya memang anak nggak tahu apa yang dilakukan, tapi berkat pertanyaan saya bisa membuat mereka jadi oh harusnya gini gitu. Iya, berarti nanti Pak Dodi mau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk men-trigger anak. Iya, dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira metode atau strategi yang dilakukan di Pak Dodi nanti kira-kira dalam pembelajaran pas kita supervisi apa? Itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti di awal itu anak saya minta untuk memilih teks sesuai dengan minat mereka masing-masing, sesuai dengan gaya belajar masing-masing, sama sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah dari situ nanti di fase awal anak itu saya minta untuk coba memahami teksnya, jadi menerjemahkan. Setelah menerjemahkan nanti langkah keduanya adalah mereka harus bisa menentukan struktur teksnya, benar. Jadi identification sama description-nya. Setelah itu apa ya? Saya lupa. Itu Pak, apa kayak language feature gitu. Jadi iya benar. Jadi setelah itu saya minta anak dari hal yang paling sederhana menggarisbawahi atau menandai atau melingkari kata kerja yang digunakan. Nah itu ketiga. Terus yang keempat mereka saya minta, nah ini yang jadi proyek akhirnya, yaitu mereka harus menulis ulang teks yang sudah mereka pilih. Bentuk penulisannya nanti mereka sendiri ya. Makanya nanti mereka harus buat perencanaan, kalender sama rubrik. Oh iya, keren Pak. Kemudian apakah Pak Dodi yang tadi sudah dipersiapkan, apakah Pak Dodi sudah merasa ini sudah lengkap Pak? Sudah, sejauh ini sudah. Saya tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi yang terpikir sudah. Oh iya, luar biasa Pak. Ya, kemudian apa harapan Pak Dodi saat pembelajaran di kelas nanti seperti apa gitu ya, harapannya ketika nanti kita supervisi di kelas itu harapannya saat pembelajaran itu nanti seperti apa? Kalau harapan untuk anak, harapannya ya anak berproses lah Bu, itu intinya. Anak mau nyoba, berarti bilangnya anak berani salah. Jadi kalau sudah berani salah mau nyoba, pastinya nanti bisa berproses untuk jadi lebih baik. Kalau harapan untuk supervisi ini untuk Bu Martika, ya saya berharap sih, sangat berharap Bu Martika bisa bantu saya untuk melihat kira-kira kekurangan dari pembelajaran saya seperti apa. Kalau saya sendiri kan mungkin nggak bisa ya, namanya orang kan nggak bisa melihat tengkuk sendiri ya, determine itu sulit. Tapi kalau dari Bu Martika nanti saya berharap bisa ngasih masukan itu. Iya Pak, insya Allah. Ya baik Pak Dodi, tadi Pak Dodi sudah mengatakan bahwa nanti akan menjadi pendengar yang baik pada siswa-siswanya untuk menggali siswa agar bisa bertanya. Kemudian yang saya ingin tahu Pak, apa ya yang menunjukkan kalau Pak Dodi itu sebagai pendengar yang baik itu bisa dilihat dari apa kalau Pak Dodi sebagai pendengar yang baik? Iya. Jadi gini Bu, nanti kan Bu Martika ketika saya proses pembelajaran, Bu Martika kan melakukan supervisi. Nah, saya juga minta bantuannya Bu Martika untuk mengamati saya. Nah, yang diamati itu kan tadi seperti yang Bu Martika sampaikan, benar Bu, memang jadi tentang mendengarkan sama memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu saya pengen Bu Martika mengamati saya, apakah saya sudah mendengar dengan baik. Itu indikatornya mungkin cirinya yang bisa dilihat itu saya fokus Bu, jadi saya nggak tergoda buka HP atau lihat notifikasi gitu. Atau nanti tiba-tiba ada panggilan telepon dan dijawab atau diabaikan gitu. Terus indikator lainnya mungkin apakah saya itu melihat siswa, terus mata saya fokus ke dia, apakah saya mengangguk-angguk atau tersenyum ketika
ketika siswa menyampaikan sesuatu yang lucu dan intinya apakah saya beneran merespon gitu. Iya. Itu Bu kalau menurut saya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak, menarik tentang pertanyaan berbobot. Kira-kira yang apa ya menunjukkan keberhasilan Pak Dodi untuk bisa menggali pertanyaan berbobot kepada siswa, kira-kira apa, Pak? Ini sulit. Saya juga bingung sebenarnya Bu, tapi gini aja, yang sederhana Bu ya. Jadi pertanyaan berbobot itu mungkin dilihat dari apakah pertanyaan saya itu pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang merangsang mereka untuk berpikir. Iya, betul, Pak. Jadi bukan sekedar jawabannya iya atau tidak pendek. Jadi nanti Bu Martika saya mohon untuk melihat, mengamati apakah benar saya memberikan pertanyaan semacam itu. Jangan-jangan malah saya bukannya bertanya tapi malah menghakimi. Ya makanya itu Bu, nanti tolong dibantu. Iya, iya, Pak. Kemudian ini berarti saya saya rekap gitu dari perbincangan diskusi kita hari ini. Berarti Pak Dodi nanti akan melakukan supervisi kelas, kemudian dengan tujuan di KD menulis dan mempresentasikan, di KD deskriptif, kemudian nanti Pak Dodi akan mendengarkan secara aktif mahasiswa, kemudian akan menggali pertanyaan untuk memantik pertanyaan dari siswa. Itu yang akan fokus Pak Dodi akan lakukan di supervisi. Kira-kira itu nanti supervisinya akan kita lakukan kapan, Pak? Supervisinya 2 minggu lagi, harinya Selasa, Rabu, Kamis. Hari nanti belum tentu. Iya. Semoga insya Allah bisa ya Pak ya. Ya nanti kita lanjutkan di observasi. Ya anggap aja ini Pak, kolaborasi kita saling melengkapi, saling belajar bersama gitu ya Pak ya. Insya Allah kita ketemu lagi saat di observasi. Terima kasih hari ini untuk hari ini Pak Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kalian P5, saya lihat P5-nya dari awal sampai akhir. Jujur saya itu nggak senang rame-rame. Tiap kali ada acara di sekolah, saya pasti menyendiri, ngalih, pasti nggak pernah delok. Nggak tahu kemarin pas P5 aku delok dari awal sampai akhir. Sebabnya apa nggak ngerti. Tapi jujur karena kalian sepertinya. Jadi saya salut ngelihat gimana kalian tampilnya kemarin, dan terutama lebih salut lagi kalau mengingat usahamu yang dulu. Ya, nah tapi P5 udah selesai. Sekarang waktunya untuk berganti ke pelajaran bahasa Inggris kembali. Saya harap tuh kalian siap. Proyeknya yang yang sebulan lalu seharusnya diselesaikan, bisa mulai dikumpulkan. Tempat pengumpulannya nanti di mana saya akan kasih tahu. Nah, tapi untuk hari ini dan untuk minggu ini, mulai minggu ini kita akan mulai masuk ke tujuan pembelajaran yang baru. Tujuan pembelajarannya adalah terutama kalau berkaitan dengan bahasa Inggris untuk menguji, mengembangkan dan menunjukkan kemampuan kalian dalam berbicara. Oh iya, untuk Inggris ini. Sorry. Kita tutup ke sini. Ya. Nah, tapi in every English lesson, ya, di setiap pelajaran bahasa Inggris tidak hanya tujuan dalam kemampuan berbahasa yang diinginkan, ada tujuan lain. Tujuan lainnya nanti bisa kalian lihat di sini. Dalam pelajaran bahasa Inggris, tujuan yang berkaitan dengan skill berbahasa Inggris, seperti kalian lihat di situ ada 2 tujuan berkaitan dengan pertama profil pelajar Pancasila. Ayo lihat ngarep. Ya, itu. Pelajar Pancasila dan pembelajaran sosial emosional. Harapannya adalah selepas pelajaran ini
bisa buat target sendiri, target yang atur kamu berkaitan dengan proyek biasanya. Kamu bisa mengatur proyekmu dan mengatur gimana cara menyelesaikannya. Maka kalian kalau membandingkan cara ngajar SMP dengan SMA, kenapa beda? Karena tujuannya itu. Yang kedua, ya pembelajaran sosial emosional. Kalian lihat di situ ada tentang kesadaran diri, mengidentifikasi emosi dalam diri. Makanya di awal pelajaran selepas ini kalian akan melakukan share circle. Kita akan bercerita satu sama lain. Berikutnya manajemen diri. Manajemen diri ini sama dengan kurang lebih agar kamu mandiri, pintar merancang tujuan pribadi, keterampilan merancang dan mengorganisir, mengendalikan diri, dan produk bisa selesai sampai targetnya, sesuai dengan targetnya. Oke ya, intinya adalah tujuan pembelajaran kalian itu banyak. Tidak sekedar bisa ngomong, bisa nulis, bisa berbahasa Inggris tok. Tidak sekedar itu, tapi juga termasuknya sifat dan karakter kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ini bagian pembukaan dari pelajaran kita. Bagian yang kedua sesuai yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu, yaitu buat share circle. Ayo, yang kelompokan berenam, silakan ini diambil. Silakan diambil. Lagi sebentar aja, 10 menit kok. Sendirian di saya merasa sebenarnya yang saya ingin berubah adalah sikap saya. Alasannya lebih baik supaya menjadi lebih baik. Emosionalnya kita lanjutkan di fase selanjutnya, pembelajaran selanjutnya berkaitan dengan rencana kita, proyek kedua kita. Waduh, ngantuk ya. Turunnya tadi ya. Saya tadi malam tidur jam 11.10. Oh, takut. Oke, lihat ini. Area terbesarkan. Oke. Ini elemennya, ini tujuan pembelajaran kita mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan. Yang pertama, intinya adalah kalian berkomunikasi. Berkomunikasi di sini karena menyimak dan berbicara, berkomunikasinya secara lisan, suara. Dengan siapa? Kalau hari ini kalian pengennya berpasangan dengan teman, berpasangan ya, berarti dua anak. Boleh. Apakah harus dengan teman? Tidak. Dengan bapak ibu boleh, dengan guru boleh, dengan teman luar sekolah, luar kelas juga boleh. Kalau di antara kalian ada yang bingung mencari pasangan untuk kerjasama partner di proyek ini, dan kamu pengen berpartner dengan misal adikmu, kakakmu, saudaramu, boleh juga. Ini ya, diperhatikan baik-baik, karena ini yang harus kalian lakukan. Terus komunikasinya tentang apa? Tentang suatu tempat, benda, atau orang tertentu.
tempat, benda, dan orang ini berkaitan dengan 32 teks deskripsi yang sudah saya berikan beberapa bulan yang lalu. Jadi silakan dicek, dipilih salah satu dari itu. Oke ya? Apa yang harus dilakukan? Kamu harus menggunakan dan merespon pertanyaan. Semuanya dalam bahasa Inggris otomatis. Iya, seperti itu. Yang paling penting diantaranya adalah kamu harus menggunakan pelafalan dan intonasi yang benar. Pelafalan cara ngomongnya. Terus ini nih yang kamu lihat di sini. Menggunakan elemen non-verbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara. Elemen non-verbal itu maksudnya adalah kalau paling sederhananya mimi mukamu, raut mukamu. Nah sekarang kita loncat ke sini. Ayo. Ini lihat, ayo semuanya. Di sini tertulis to-do list for listening and speaking project. Apa yang harus dilakukan untuk proyek mendengarkan dan berbicara? Langkah-langkahnya ini: pertama, pilih partnermu, bisa teman, bisa kakak, bisa adik, bisa bapak, bisa ibu, bisa guru. Dengan Pak Dodi boleh kalau mau. Terus tentukan topik dialognya. Terus silakan disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Yang keempat ini penting, mencari dan mempelajari pelafalan. Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, maka cari dan pelajari. Caranya piye? Contoh, berdak. Karya. Kasih lihat. Nah, dari berdak ini kalau kalian udah login, kamu pilih aja misal ini text to speech. Ya, dipilih text to speech. Terus dari situ kamu pilih ini, pilih suaranya. Ingin suaranya siapa? Misal suaranya Transformers gitu. Nah, Transformers itu kan tokohnya banyak. Silakan dipilih. Kamu ingin suaranya siapa? Bumblebee. Oh, Optimus saja. Optimus Prime. Megatron. Mau aku Optimus saja. Ada Optimus Prime. Kalian tahu kan itu ya? Di real atau di YouTube ya? Optimus Prime. Kita lihat. Terus bisa kalimatnya yang kita ya. Kita kemudian ini synthesize, diklik, kita tunggu. Terus kita coba dia ngomongnya. I am Optimus Prime. Kaget, ya wes ini. Kita ganti lagi. Kata-kata yang lebih panjang. Ya, saya mulai dulu mau kan skill toh. Iya ya, nanti coba lainnya. Tunggu biar tahu aja. Kita dengarkan. There was a time when Divine perhaps could have fulfilled these demands or at least entertained them. By October 2022 fall, the former secretary no longer had many powerful friends or even a freedom, like the men holding her cheek. Sama ya, Pak Optimus ya. Kita ganti lainnya, Toy Story. Tentang Pak. Baby. Buzz Lightyear. Buzz ngomongnya apa? To infinity and beyond. To infinity and beyond.
Tunggu sebentar. Kita coba. To infinity and beyond. Ya, sama ya. Intinya gini intinya. Saya nggak akan jelaskan ini panjang. Silakan kau pakai Uberduck bisa mengeksplor berbagai macam suara. Ya, kamu coba satu yang kamu sukai dan yang sudah kamu coba tadi, silakan kamu pelajari dan tiru. Tiru cara ngomongnya, tiru intonasinya, jadikan patokan. Kalau kalian nggak pengen pakai ini, otomatis yang paling sederhana adalah dengan memakai Google Translate. Otomatis kan itu yang paling sederhana. Silakan pakai Google Translate. Nah, kalau pakai Google Translate, pakainya ini. There was a time when De Lima perhaps could have fulfilled these demands or at least entertained them. By October 2022, though, the former secretary no longer had many powerful friends or even her freedom. Like the man holding her, she... Ya, ya, intinya adalah di langkah bagian ini mencari dan mempelajari pelawalan, otomatis yang harus kalian lakukan adalah skripnya coba diinggriskan. Skrip yang diinggriskan itu silakan kamu pelajari baik mandiri atau berpasangan. Ya, boleh dewean, boleh karo partner. Setelah semua sudah beres, silakan mulai proses perekamannya. Mulai dipikirkan merekamnya pakai apa, ngerekamnya di mana. Terus kalau sudah selesai direkam, siapa yang ngedit? Ngeditnya pakai apa? Kalau sudah selesai diedit, diupload di mana? Siapa yang ngupload? Kapan nguploadnya? Begitu seterusnya. Rangkaian dan kemungkinan yang ada di sini silakan dimasukkan ke kalender proyekmu. Jadi kalender proyek bisa kamu bagi 6 atau bahkan 14 hari, dan di 6 atau 14 hari silakan target-targetnya ini ditentukan, dimasukkan ke masing-masing kotak. Singkatnya untuk semuanya ya, singkatnya adalah bahwa you have to make and you have to show that you are able to communicate orally. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian bisa berkomunikasi secara lisan. Bentuk komunikasinya terserah kalian, topiknya terserah kalian, durasinya juga terserah kalian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silakan coba apa yang sudah tertulis di situ disusun dalam bentuk kalender. Tapi sebelumnya pilih partner proyekmu itu siapa. Oke? Silakan langsung pilih partner. Yang udah tadi, sekarang sebagai penutup waktunya mau habis. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan tadi dan apa yang harus kamu lakukan nanti, langkah pertama adalah membuat proyek menulismu. Kok menulis sih? Proyek berbicaramu apa? Langkah pertama, partner sudah dapat semua? Ya. Topiknya sudah? Topik sudah juga? Oke, ya udah. Kalau nyusun skripnya, nyusun dialognya belum? Apa sudah? Oh, sudah? Bagus ya. Proses. Ada yang sudah, ada yang proses, ada yang belum, gak apa-apa. Semuanya sama. Yang penting gini, proyekmu susun dan harus dibuat kalender dulu. Perencanaannya di situ. Targetkan hari ini selesai. Kalau nanti kalender sudah disusun, baru langkah-langkah berikutnya adalah melakukan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan dalam kalender. Semoga lancar, semoga gak ada masalah. Minggu depan kita ketemu lagi untuk evaluasi proyek. Ya, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati pulang dan turunnya. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martika Utami, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora dari SMA Negeri 1 Ngawen. Pada
pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan kembali dari rentetan observasi dan saat ini saya akan mempraktekkan untuk pasca observasi dengan rekan saya Pak Budi Nurhansa beserta pengajar praktik saya Pak Bambang Supriyono. Bisa dimulai dari percakapan dengan Pak Budi di pasca observasi. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Mohon perhatian bahwa ini adalah rentetan kegiatan kita setelah pra observasi dan observasi kemarin, ini adalah pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin akan saya sampaikan. Tidak keberatan ya Pak? Iya, malah senang ya. Iya, terima kasih. Kemudian Pak, kemarin sudah melakukan pembelajaran di observasi. Kira-kira menurut Pak Dodi, apakah tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan oleh Pak Dodi itu tercapai Pak? Kalau melihat yang kemarin waktu Bu Martika juga ada hadir di situ, rekam dan seterusnya. Dari awal sampai akhir, kalau menurut saya sih sepertinya sudah Bu. Ya memang ada yang kurang pas sepertinya, tapi sudah kurang lebih. Iya, berarti Pak Dodi merasakan bahwa tujuan pembelajaran yang akan dicapai di pembelajaran kemarin itu tercapai ya Pak. Dan dari dialog kita hari ini, kira-kira Pak Dodi mengharapkan dialog itu seperti apa Pak Dodi? Nah, karena seperti orang yang nggak bisa melihat tengkuknya sendiri Bu ya, saya pengennya ya Bu Martika bisa bantu saya untuk bercermin, untuk melihat kekurangan saya. Jadi walaupun saya ngerasa kemarin sudah tercapai semua, Bu Martika saya pikir yang lebih valid untuk membantu dan bisa mengkoreksi, memberi masukan. Itu Bu. Kemudian kalau dari rentang nomor 1 sampai nomor 10 gitu, kira-kira nek Pak Dodi kayak refleksi itu, kira-kira Pak Dodi itu ada di rentang nomor berapa? Kemarin Bu ya, waktu belajar 7 lah Bu. 7 lah. Kurang bisa lebih baik lagi 7. Kemarin ketika saya sudah mengikuti observasi dengan Pak Dodi, bagus Pak, saya juga memang bisa mengatakan bahwa administrasinya bagus, media pembelajarannya sudah disiapkan dengan baik. Kira-kira hal-hal baik yang kemarin Pak Dodi lakukan yang ingin dipertahankan apa Pak? Hal baik yang ingin dipertahankan di kegiatan kemarin? Yang pertama itu kemarin kan KSE itu ya, sekira lebih 10 menit pertama itu pengen terus saya pertahankan karena saya ngerasa anak memang belum terlalu memahami emosi dirinya, itu yang pertama. Terus berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, kemarin itu kan baru awal ya, fase awal proyek. Terus saya coba bantu anak semacam scaffolding untuk menentukan rencananya. Yang mudah banget saya pikir itu 2 itu, karena untuk berkaitan dengan pelaksanaan itu tiap anak-anak berbeda, ada yang udah lancar, ada yang masih kesulitan manajemen dirinya, ada yang masih kurang. Yang udah baik itu di bagian awal itu. Berarti Pak Dodi memang pembelajaran sosial emosionalnya, dan saya amati memang bagus Pak, luar biasa Pak pembelajaran KSI-nya. Nah kemudian setelah hal baik yang sudah akan dipertahankan, kemudian pasti ada yang merasa kurang ya Pak. Kira-kira hal kurang di kegiatan kemarin yang ingin diperbaiki itu kira-kira apa ya Pak? Jadi itu kan kemarin setelah memberi tahu cara dan saya bantu dengan scaffolding, itu kan anak membuat perencanaan sendiri, membuat kalender proyek sendiri. Nah ketika membuat kalender proyek itu yang pertama, yang paling utama itu saya ngerasa waktunya kurang. Terus kurang lebih kemarin praktis cuma 1 jam pelajaran 45 menit untuk mereka membuat kalender proyek itu. Dan
anak walaupun sudah dibantu dengan scaffolding itu sepertinya kurang maksimal dalam menyusun kalender. Jadi saya merasa seperti selain butuh waktu lagi, mungkin juga saya harus mengeksplorasi mungkin teknik dan cara baru sehingga bisa lebih membantu anak pas merencanakan. Oke, jadi hal yang perlu diperbaiki ini adalah Pak Dodi sudah berusaha untuk menuntun mereka dalam scaffolding project, tapi waktunya ya kurang gitu ya Pak. Kemudian Pak Dodi berinisiasi untuk metodenya ya Pak. Nah kira-kira dari metode yang akan panjenengan gunakan untuk memperbaiki kekurangan ini, metode yang seperti apa? Karena waktu itu Bu ya, karena waktu yang kurang itu mungkin akan lebih membantu anak jika sebelum pertemuan, sebelum hari H itu jam mereka, malamnya itu mungkin saya bisa memberi gambaran secara singkat lewat WA. Jadi entah nanti anak itu paham atau enggak, tapi paling tidak kan mereka sudah dapat gambaran sekilas gitu. Nanti saya tinggal mengulangi lagi ketika pas pembelajaran. Belum pernah saya coba loh. Berarti ya bisa disiasati dengan sebelum pembelajaran diberi kayak background knowledge gitu ya Pak ya, biar saat pembelajaran lumayan bisa menghemat waktu. Kira-kira strategi yang akan Pak Dodi itu nanti lakukan kira-kira akan mulai diberikan kepada siswa kapan? Kalau sekarang karena kebetulan udah minggu terakhir, berarti pembelajaran ini ya yang akan saya terapkan berdasarkan pengalaman ini akan saya terapkan nanti di tahun ajaran berikutnya. Jadi saya harus merencanakan juga seperti anak dengan baik dan otomatis menyiapkan kira-kira apa yang harus disampaikan sebelum pembelajaran ketika malam ini. Terima kasih, luar biasa Pak Dodi semangatnya. Kemarin saya mengikuti pembelajaran, luar biasa semangatnya, anak-anak juga antusias. Semoga pembelajaran ke depannya lagi itu akan semakin lebih baik ya Pak. Mungkin ada hal yang ingin Pak Dodi lagi sampaikan Pak? Mungkin lebih ke itu Bu. Mungkin tadi kan saya di awal mungkin berharap bisa dapat cermin lah. Mungkin Bu Martika juga bisa ngasih masukan gitu ya. Iya, ada hal yang kalau di kelas itu kan ada interaksi guru dan siswa. Kira-kira Pak Dodi kemarin saat pembelajaran itu sudah sudah melakukan interaksi, kemudian memantik pertanyaan siswa dengan baik agar mereka juga ikut terlibat dalam pembelajaran. Apakah seperti itu sudah merasakan seperti itu Pak? Awal tengah kayaknya udah Bu. Awal tengah sudah Bu sepertinya. Kemudian saat di akhir pembelajaran Pak Dodi juga sepertinya kayak refleksinya juga, apakah Pak Dodi sudah mengingat kembali yang kemarin Pak, apakah refleksinya juga sudah? Akhir ya? Akhir itu kayaknya enggak karena waktunya, kayaknya enggak Bu. Waktu itu sepertinya saya menutup, kemudian saya ngomong menyampaikan tapi nggak nunggu anak menjawab gitu. Jadi langsung ngomong, bertanya, saya jawab sendiri gitu. Nah, kemudian menurut Pak Dodi seberapa penting sih ketika kita melakukan pembelajaran itu melakukan refleksi pembelajaran dengan siswa? Penting sekali Bu sebenarnya. Jadi memang kalau karena Bu Martika bertanya dan coba saya mengingat kembali, memang seharusnya ketika saya mengajak anak berefleksi, otomatis seharusnya saya memberi kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan dan apa yang bisa dipelajari dan termasuk dalamnya apa yang dirasakan ketika pembelajaran. Ya, cuma kemarin saya tanya, saya jawab sendiri. Mungkin itu yang Pak perlu digarisbawahi bahwa di pembelajaran itu pentingnya refleksi sepertinya itu Pak. Walaupun Pak Dodi kemarin sudah luar biasa refleksinya pun maksudnya perlu di highlight lagi untuk pembelajaran selanjutnya bahwa refleksi itu sangat penting dalam pembelajaran. Mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan Pak? Enggak ada Bu, lebih ke terima kasih karena memang
seperti yang Bu Martika sampaikan berkaitan dengan refleksi. Iya. Kalau melihat ke belakang tentang diri saya sendiri, saya merasa memang itu kekurangannya. Seringkali saya itu ketika di pelajaran di bagian akhir itu udah mepet bel atau bahkan udah bel gitu, sehingga langsung ya udah terima kasih selalu. Dan memang iya Bu, kurang lebih berarti singkatnya saya harus memperhatikan sekali dan benar-benar mengalokasikan waktu untuk refleksi. Selama ini jujur seolah-olah yang penting adalah isi dan sedikit pembukaan. Iya, terima kasih. Iya, tapi luar biasa Pak, semuanya sudah luar biasa. Saya juga apresiasi dan saya juga terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bisa mensupervisi Pak Budi. Semoga ini juga sebagai pembelajaran saya juga untuk saya bisa terapkan di pembelajaran di kelas saya. Terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih untuk waktunya. Insya Allah bisa dilanjut di sesi coaching selanjutnya ya Pak. Pasti. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.